Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan salah satu kisah paling terkenal dalam kitab Kejadian. Kisah tentang Bahtera Nuh. Mari terlebih dahulu kita baca Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Kisah ini bukan sekedar cerita tentang banjir besar di masa lampau, tetapi pesan rohani yang dalam tentang keselamatan yang disediakan Allah bagi manusia berdosa. Setelah Nuh taat membangun bahtera sesuai perintah Tuhan, tibalah saat yang menentukan. Allah berfirman, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu." Sebuah undangan yang penuh kasih. Allah sendiri yang memanggil manusia untuk masuk ke dalam perlindungan yang Ia sediakan. Allah yang memanggil, bukan manusia yang memilih. Perintah itu menunjukkan bahwa keselamatan selalu dimulai dari Allah, bukan dari manusia. Bukan Nuh yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu memanggil Nuh. Kasih karunia selalu datang lebih dahulu sebelum iman manusia menjawabnya. Sama seperti Allah memanggil Nuh masuk ke dalam bahtera, demikian juga Ia memanggil kita untuk masuk ke dalam kasih karunia Kristus. Firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Efesus 2 ayat 8. Saudara, Allah selalu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan, dan Ia masih melakukannya sampai hari ini, memanggil setiap kita untuk masuk dalam persekutuan keselamatan di dalam Kristus. Saudaraku, bahtera itu adalah simbol Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Ketika air bah datang, hanya ada satu tempat yang aman, bahtera. Tidak ada perahu lain, tidak ada jalan alternatif. Siapa yang di luar bahtera binasa, siapa yang di dalam bahtera selamat. Demikian pula keselamatan di dalam Kristus. Hanya di dalam Dia manusia diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bahtera Nuh menjadi gambaran dari Kristus sendiri. Bahtera itu dibuat dari kayu, mengingatkan kita pada kayu salib, tempat keselamatan bagi dunia dikerjakan. Dan bahtera itu hanya memiliki satu pintu, melambangkan bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu menuju keselamatan. "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Yohanes 10 ayat 9. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, sama seperti tidak ada hidup di luar bahtera. Saudaraku, keselamatan itu bersifat pribadi dan keluargawi. Tuhan tidak hanya memanggil Nuh, tetapi juga berkata, "Engkau dan seisi rumahmu." Artinya, iman dan ketaatan Nuh membawa dampak bagi keluarganya. Keselamatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga panggilan untuk menuntun keluarga masuk dalam kasih karunia Allah. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saudara, doa dan keteladanan seorang yang hidup benar seringkali menjadi jembatan keselamatan bagi keluarganya.
Setiap doa yang kita panjatkan bagi anak, pasangan, atau anggota keluarga kita yang belum percaya adalah cara kita mengetuk hati mereka agar mau masuk ke dalam bahtera Kristus. Saudara, pintu ditutup oleh Allah sendiri. Setelah semua yang dipanggil masuk ke dalam bahtera, firman Tuhan berkata, dan Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kejadian 7 ayat 16. Pintu itu ditutup oleh Allah sendiri, bukan oleh Nuh. Artinya, waktu keselamatan ditentukan oleh Allah. Selama pintu masih terbuka, siapapun dapat masuk. Tetapi ketika pintu tertutup, kesempatan itu tidak akan kembali. Yesus sendiri mengingatkan, seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37. Saudara, selama pintu kasih karunia masih terbuka, marilah kita masuk dengan iman. Sebab suatu saat pintu itu akan tertutup. Bukan karena Allah tidak mengasihi, tetapi karena waktu penghakiman sudah tiba. Saudaraku, di dalam bahtera ada damai, tetapi di luar ada badai yang luar biasa. Ketika air bah mulai naik, dunia di luar penuh kekacauan dan ketakutan. Tetapi di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya aman dalam penyertaan Tuhan. Mereka tidak tahu berapa lama badai akan berlangsung, tetapi mereka tahu satu hal, Allah ada bersama mereka. Demikian juga orang percaya. Dunia di luar bisa bergoncang oleh kesulitan, penderitaan, dan krisis. Tetapi di dalam Kristus ada damai yang sejati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 7. Bahtera itu bukan tempat yang nyaman, tetapi tempat yang aman. Dan itulah gambaran kehidupan dalam Kristus. Kadang tidak mudah, tetapi selalu aman di tangan Tuhan. Saudaraku, bahtera berakhir pada tanah yang baru. Setelah air bah surut, bahtera itu berhenti di Gunung Ararat. Itu bukan akhir cerita, melainkan awal kehidupan yang baru. Allah memulihkan bumi dan memberi kesempatan baru bagi umat manusia untuk memulai kembali. Demikian pula keselamatan dalam Kristus bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga membawa kita ke kehidupan baru di dalam Dia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan kelak, ketika Kristus datang kembali, kita akan memasuki langit baru dan bumi baru, tempat di mana tidak ada lagi air mata, dosa, atau maut. Wahyu 21 ayat 1-5. Bahtera keselamatan akan berlabuh pada janji Allah yang kekal. Saudaraku, bahtera Nuh adalah lambang kasih karunia Allah yang sempurna di dalam Kristus. Allah masih berkata hari ini, masuklah engkau dan seisi rumahmu. Pintu masih terbuka, kasih karunia masih bekerja, dan bahtera itu yaitu Kristus masih siap menampung siapapun yang mau percaya dan taat kepadanya. Saudara, marilah kita pastikan bahwa hidup kita, keluarga kita, dan pelayanan kita berada di dalam Kristus, bahtera keselamatan sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah bahtera keselamatan yang sejati. Terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk masuk ke dalam kasih karunia-Mu. Kami ingin tetap tinggal di dalam-Mu, berjalan dalam iman, dan membawa keluarga serta orang-orang yang kami cintai
untuk mengenal keselamatan-Mu. Tolong kami agar tidak hanya tahu tentang kasih karunia, tetapi sungguh hidup di dalamnya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin.